Shalom Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga. Selamat sore saudara Jemaat GKI Tegalrejo Salatiga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama lagi di dalam pemahaman Alkitab dengan bacaan mengambil dari salah satu bacaan leksionari khotbah minggu, yaitu bacaan pertama firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat yang ke-6 sampai dengan 8. Kita akan bersama membahasnya dengan tema apapun yang terjadi tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan memulainya, membukanya dengan doa, dan saudara Melbourne akan memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita memulainya, saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan penuh ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Buat hari yang indah ini kami boleh memulai PA, dan kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, sehingga apapun yang akan kami bahas, biarlah itu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan kita pada sore hari ini terambil dari Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada kukenal. Demikianlah firman Tuhan. Saudari Esther akan membawa kita kepada pengantar bacaan sore hari ini. Baik, saya akan memberikan pengantar Yesaya untuk pemahaman Alkitab kita sore hari ini. Kitab Yesaya terdiri dari 3 bagian, yaitu pasal yang pertama sampai pasal yang ke-39 disebut Proto Yesaya, pasal 40 sampai 50 disebut Deutro Yesaya, dan pasal 56 sampai 66 disebut Trito Yesaya. Proto Yesaya ditujukan kepada orang Yehuda ketika terjadi kemerosotan moral dan ancaman kerajaan Asyur. Deutro Yesaya adalah kumpulan nubuatan dan penghiburan bagi Israel ketika dalam pembuangan. Sedangkan Trito Yesaya ditulis untuk umat Israel setelah kembali dari pembuangan. Bagian Alkitab hari ini masuk dalam kelompok Deutro Yesaya. Israel Selatan dikalahkan Babel kira-kira tahun 586 sebelum Masehi. Dan sebagian warganya diangkut ke Babel, hati mereka hancur, tidak ada yang bisa diharapkan lagi, harapan mereka hilang dan Tuhan pun seakan hilang. Ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, dan penyesalan menyatu dalam hati orang-orang tawanan ini. Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, dan PA kita hari ini akan dipandu oleh Pak Widi. Terima kasih Saudari Esther. Saya akan mencoba untuk memberikan panduan di dalam penghayatan iman kita melalui bahan PA kita hari ini. Saudara kasih Tuhan, bacaan kita ini menggambarkan pergumulan bangsa Israel ketika dalam pembuangan. Mereka mengalami sebuah perubahan yang drastis dari bangsa yang merdeka, mereka kemudian dijajah bahkan dibuang, dipindahkan secara berbondong-bondong ke tanah tempat bangsa lain berkuasa dan mereka ada di dalam penindasan itu. Bangsa Israel melihat kenyataan yang demikian berat karena mereka tidak lagi melihat adanya kekuatan dari bangsanya yang mereka sungguh banggakan.
Tuhan membiarkan mereka ada dalam penindasan. Dan nampaknya Tuhan tidak lagi menolong mereka. Itu yang dirasakannya. Keadaan demikian berubah. Kemudian datanglah firman Tuhan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Akulah yang terdahulu, yaitu dalam pengalaman iman bangsa Israel, nenek moyang mereka pada zaman Musa. Mereka dipimpin oleh Allah untuk keluar dari Mesir dengan tiang awan pada saat siang dan juga tiang api pada saat malam. Melalui Musa mereka boleh merasakan kepemimpinan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Akulah yang terdahulu. Tetapi itu kan dulu. Kalau pada zaman Musa Allah menyatakan kuasanya untuk menolong Israel, itu terjadi kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Dan pada zaman ini yang kita bahas, zaman pembuangan itu terjadi sekitar tahun 586. Jadi ada terpaut sekitar 10 abad. 10 abad bukan waktu yang sebentar. Bangsa Indonesia saja umurnya belum mencapai 1 abad. Sudah banyak sekali pergantian perubahan zaman terjadi. Nah, bagaimana mereka bisa menghayati pertolongan Tuhan yang dialami oleh nenek moyangnya, sedangkan yang dihadapi saat ini adalah penindasan. Bagaimana mereka bisa merasakan Allah hadir menolong mereka? Tetapi firman Tuhan pada bangsa Israel tetap menekankan bahwa akulah yang terdahulu. Dan akulah juga yang terkemudian. Allah memelihara bangsa Israel di masa lalu yang terdahulu zaman nenek moyang mereka. Tetapi juga Allah penguasa masa depan bangsa Israel umatnya itu di masa yang akan datang yang juga belum diketahuinya. Ini adalah penghayatan iman yang penting bagi kita semua untuk terus mengandalkan Tuhan. Saudara, kita sekarang sudah memasuki masa revolusi industri yang kelima, di mana teknologi menjadi sangat penting dan sangat menguasai kehidupan umat manusia, baik dari segi ekonomi maupun juga sampai kepada aspek-aspek kehidupan yang lain, karena kita dipaksa oleh sebuah kejadian pandemi virus corona. Anak-anak bersekolah juga harus menggunakan teknologi. Dan di dalamnya kita juga mengalami pergumulan-pergumulan berat. Bagaimana masa depan bangsa kita? Apakah kita harus begini terus di dalam keadaan yang tidak bebas dan terbatas? Bagaimana pergumulan kehidupan perekonomian yang terganggu? Baik orang-orang yang mempunyai bisnis dalam skala besar maupun juga orang-orang sederhana yang berjualan. Kita tidak tahu. Perubahan-perubahan itu terus terjadi dan nampaknya kehidupan umat manusia tidak lagi kelihatan hanya mengandalkan Tuhan, atau bahkan mungkin Tuhan sudah tidak lagi diandalkan. Orang lebih mengandalkan teknologi. Siapa yang mampu menguasai teknologi, dialah yang akan mampu bertahan dan akan mampu untuk menang. Orang yang mampu untuk menjaga kesehatannya, dialah yang tetap akan bertahan. Dan orang yang dalam gangguan kesehatan harus lebih waspada dan hati-hati di masa pandemi virus corona ini. Banyak orang sudah tidak lagi mengandalkan doa. Doa hanya menjadi sebuah ritual saja. Bahwa orang beragama berdoa. Tetapi apakah penghayatan hidup kita, pemikiran kita, harapan-harapan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami seperti bangsa Israel yang selalu ditolong Tuhan dalam pengalaman sejarah bangsanya. Kita bangsa Indonesia hidup di abad ke-21 ini. Berbeda. Tetapi mampukah kita tetap menghayati akulah yang terdahulu. Allah pencipta semesta ini
yang sudah lebih dahulu menyatakan kuasanya melalui bangsa Israel kita hayati akan tetap menjadi andalan kita di masa pergumulan kita saat ini. Dan juga untuk masa depan yang kita belum tahu. Perubahan-perubahan zaman terjadi dalam rentang yang semakin dekat. Dalam 10 tahun terakhir banyak sekali perubahan, kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun ke depan. Mungkin semakin banyak perubahan yang kita tidak tahu. Mampukah kita tetap beriman seperti yang difirmankan Tuhan? Mengandalkan Tuhan saja karena Tuhan adalah yang terdahulu dan Tuhan juga adalah yang terkemudian. Tuhan pemilik kehidupan di masa lalu, tetapi juga pemilik kehidupan di masa yang akan datang, dan pasti tentunya juga pemilik kehidupan kita di masa saat ini, sekarang, dalam setiap pergumulan kita. Saya kira itu yang bisa menjadi panduan kita menghayati firman Tuhan melalui pembangunan Alkitab kita hari ini, dan kita akan berdiskusi bersama di dalam grup WhatsApp. Video ini akan menjadi pengantar. Selamat